الشفاعات وهذا مطلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل سبحانه مباركا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فيا أيها الحاضرين رحمكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى أيضا في آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. وقال أيضا ورد في الحديث: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عجيب مبارك شهر به ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام الليل تطوعا من تقرب به بحسنة كمن أدى فريضة بمسجد كمن أدى فريضة به أمنا sab'ina faridatan bin asyiwa ila akhiril hadis wa makna wallahu a'lamu bi muradi. Wa qala ulama fa yajibu shawmu ramadhan bi ahadi umuri khamsatin ahaduha bi akmali sya'bana salasina yawman wa saniha bi ru'yatil hilal bi haqqi man ra'ahu nafas ila akhiril maqalah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, muliakan guru kita, ketua DKM dan segenap para pengurus, para sepuh, bini sepuh, orang tua yang dituakan dan segenap tokoh yang ditokohkan, terus istimewa seluruh jamaah taklim subuh minggu pagi yang sama-sama Allah muliakan, yang fakir muliakan. Seraya puji disertai syukur dengan membuktikan kita semua pada pagi hari ini mengawali aktivitas hidup kita di hari ini dengan jalan melaksanakan kewajiban sholat subuh dan juga diiringi dengan rangkaian sunnah di dalamnya, baik sebelum sholat, di dalam sholat, dan setelah sholat. Dan kita lanjutkan untuk sama-sama bisa duduk, bersimpuh, bermuasalah, bermuasalah, dan juga bersilaturahim, bertalabul ilmi, tentunya untuk menambah daripada pembendaharaan keilmuan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya harapan dengan segala ilmu yang kita dapat, yang kita pahami, sehingga seluruh ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa terpenuhi semua syarat, rukun, dan juga meninggalkan setiap pembatalan ibadah itu sendiri, sehingga apapun bentuk ibadahnya, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu haji dan seterusnya, tentunya secara syariah dianggap sah ibadahnya. Dan dari ibadah yang sah inilah yang kita harapkan
yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada kehadiran Nabi Allah Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarga sahabat tabi'in kaum tabi'in, kita sebagai pengikutnya yang mengharapkan syafaatnya kelak. Mudah-mudahan dengan jalan mengikuti sunnah-sunnah beliau akan menjadi asbab dan menjadi batu loncatan bagi kita semua. Keinginan dan harapan kita akan terwujud bukan hanya mengaku sebagai umatnya Rasulullah, tapi yang terpenting kita diaku umatnya Rasulullah yang akan kelak diberikan syafaat di hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini hari Minggu, bisa 10 hari lagi kita masuk bulan Ramadan, bisa 11 hari lagi kita bisa masuk bulan Ramadan. Kenapa Pak Haji kok gak bisa menentukan dari sekarang? Nah, karena kapasitasnya kita yang pertama bukan ahli hisab, tapi di kelompok kita sebagian yang hadir ahli hisab, alias perokok, bukan tukang itu, ya, bukan ahli hisab tapi ahli hisab. Yang kedua, berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena puasa Ramadan adalah kewajiban umat Islam dan setiap ketentuan ibadahnya sudah dibakukan oleh Allah. Pertama, kewajiban Ramadan khususnya yaitu puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, ibadah tersebut ditentukan bukan oleh kita tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula cara melaksanakannya, maka tidak semena-mena kita bisa menentukan dengan kapasitas kita sendiri. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menentukan masuk Ramadan, sehingga disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan sabda beliau, sumu biru'yatikum wa abdiru biru'yatikum. Artinya, berpuasalah kamu setelah melihat hilal tanggal 1 bulan Ramadan, dan berbukalah, artinya berlebaranlah kalian setelah melihat hilal tanggal 1 bulan Syawal. Sedangkan yang mempunyai kapasitas yaitu orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya, karena ketika sesuatu yang ditangani oleh bukan ahlinya, tentunya siap untuk berantakan. Makanya kita cukup pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan perkara yang kalian tidak tahu kepada ahlinya. Nah, maka di bawah kendali daripada pemerintahan yang sebetulnya bukan kapasitas mereka, tapi mereka hanya memfasilitasi untuk supaya umat ini tidak bingung. Ya, makanya ada namanya hilalul ru'yah, artinya berusaha untuk melihat hilal dengan cara dilihat, ya, dilihat secara kasat mata di waktu datangnya hilal dan memakai alat tertentu sehingga bisa menentukan terlihat atau belumnya hilal tersebut. Dan ini sebetulnya cara kedua, bila mana kita tidak bisa melihat hilal, maka bi'akmali sa'bala sarasina yauman, cukup bagi kita orang awam
menyempurnakan Sa'ban 30 hari. Jadi kalau sudah 30 hari full, tidak usah hisab, tidak usah hilal, berarti kita berkewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan ya. Makanya nanti akan dilihat secara melihat hilal ini dengan cara ru'yatul hilal. Kapan? Malam Rabu. Nah, bukan malam Rabu besok, malam Rabu depan. Kalau terlihat hilal, artinya bulan tanggal 1 ya, berapa derajat sesuai dengan kapasitas mereka, maka ditentukan bahwa Ramadan jatuh pada hari Rabu. Tapi kalau hilal ini tidak terlihat dari hasil ru'yat, maka sudah tidak perlu lagi malam Kamisnya mengadakan hilal ru'yat, karena jelas Sa'bannya full 30 hari ya. Jadi hilal ru'yat atau ru'yatul hilal itu tujuannya ya, tidak cuma berprasangka dikira belum tanggal padahal sudah terlihat hilal. Nah, karena kita tahu sejarah puasa Ramadan adalah di tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, baru datanglah perintah dari Allah dengan turun ayat menjelaskan atau memerintahkan kepada umat Islam yang beriman untuk melaksanakan puasa Ramadan. Jadi kalau sholat penentuannya dengan peristiwa Isra Mi'raj di tahun ke-11 diangkatnya Nabi dan Rasul di Mekah, sedangkan kewajiban puasa adalah 2 tahun setelah hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan Nabi hanya mengalami puasa 9 kali Ramadan, dan dari 9 kali Ramadan ini 7 Ramadan puasanya Nabi 29 hari, yang 2 tahun lagi yang 2 bulan, yang pun 30 hari hanya 2 bulan ya. Jadi makanya puasa itu tidak diwajibkan 30 hari, tapi diwajibkannya 1 bulan Ramadan. Dan 1 bulan ini bisa full penuh 30 hari, bisa kurang dari 30 hari, yang jelas 29 hari ya. Makanya tergantung bulan ini. Kalau bulan ini bulan kurang hanya 29 hari, berarti harusnya malam Rabu sudah terlihat hilal. Tapi kalau malam ini termasuk malam yang full, maka malam ini atau bulan ini maksudnya yaitu mesti 30 hari, dan pastilah hilal malam Rabu belum terlihat. Begitu ya. Jadi bisa 10 hari lagi kita masuk Ramadan, bisa 11 hari lagi, lewat 11 hari baru masuk Ramadan, karena tanggalnya bulan Sa'ban jatuh hari Selasa. Tinggal hitung Selasa, Rabu, Kamis 10, Jumat 1 minggu 20, Senin, Selasa, Rabu. Berarti tinggal 30-nya hari Rabu. Bisa saja tinggal 30, tanggalnya 30 tapi sudah terlihat hilal. Berarti tetap kewajiban kita untuk melaksanakan puasa Ramadan. Tidak bisa menyangkal ketika hilal sudah terlihat walaupun harinya baru masuk hari 30 di bulan Sa'ban. Tapi kalau seandainya tidak terlihat, kembali kepada bi'akmali Sa'ban dan salasina yauman, sempurnakan hendaknya Sa'ban 30 hari. Sama halnya dengan ibadah yang lain, karena ibadah puasa ini termasuk ibadah yang disebut mahdoh. Ada ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah ketentuannya langsung dari Allah. Waktunya harus bulan Ramadan,
dan juga waktu pelaksanaannya, ya, mesti dari semenjak datangnya waktu subuh sampai waktu maghrib, tidak bisa diubah. Saya mau puasanya dari jam 6 aja, nanti buka puasanya isya, tidak bisa. Saya mau sahurnya jam 2 saja, agar setelah sholat asar saya bisa berbuka, tidak bisa. Seperti sholat, syarat sholat itu wadduhulil waktu, begitu pula dengan puasa, ya. Sebelum datangnya waktu puasa dan sebelum datangnya waktu berbuka, maka wajib kita menahan diri dari makan dan minum dan dari setiap yang membatalkan puasa, ya. Sedangkan puasa itu dijanjikan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Puasa ini adalah ibadah yang luar biasa. Yang pertama, ibadah yang paling utama adalah iman. Yang kedua, ibadah yang paling utama adalah sholat. Bisa jadi puasa ini adalah ibadah yang ketiga yang paling utama setelah sholat. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan, barang siapa orang yang puasa Ramadan dasarnya karena iman, terpanggil dirinya untuk berpuasa karena keimanannya, lalu dari keimanan tersebut puasa, dia juga berharap ihtisab namanya. Ihtisab, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dari puasa yang terpanggil karena keimanan, lalu juga mengharapkan pahala dari puasanya, maka jaminannya diampuni dosanya yang telah berlalu. Jadi dengan kata lain, singkat atau kesimpulan, bisa jadi puasa 1 bulan mampu untuk menghapus dosa 1 tahun. Bayangkan, kita hitung dosa kita jangan 1 tahun, Pak, 1 bulan saja. Bisa terhitung nggak? Seminggu saja bisa terhitung nggak? 1 hari saja tidak terhitung, karena yang pertama terlalu banyak, yang kedua memang kita tidak pernah menghitung dosa kita. Tapi ini kalau puasanya sesuai dengan syariat, ya, makanya akan jadi puasa ini pelebur dosa, penghapus dosa 1 tahun. Tapi puasa seperti apa? Dan tentunya ibadah yang sesuai dengan syar'i. Setiap ibadah itu ada syarat, ada rukun, ada pembatalan. Orang yang puasanya memenuhi syarat, memenuhi rukun, dan meninggalkan semua pembatalan puasa, maka baru dikatakan sah secara syar'i. Masalah diterima itu puasa bukan urusan kita. Nah, jadi yang kita harus siapkan sekarang ini ilmu puasa, agar puasa kita memenuhi syarat dan juga rukun puasa, sekaligus nanti meninggalkan seluruh pembatalan puasa dengan satu harapan. Pertama, sah dulu ibadah kita, puasa kita. Setelah sah puasa tersebut, tinggal mengharap dari puasa kita menjadi asbab penebus dosa yang kita lakukan. Nah, makanya tadi kalau kita mau Ramadan bisa menentukannya dengan menunggu pengumuman dari Kementerian Agama, bukan dari pemerintah. Ini adalah pemerintah memfasilitasi dengan Kementerian Agama, sedangkan yang melaksanakan ru'yah bukan hanya kelompok dari kalangan ulama, semua termasuk dari kelompok-kelompok yang lain, Muhammadiyah, Persis, dan seterusnya, karena mereka ingin melihat langsung betul atau sudahkah masuk Ramadan atau tidak. Maka nanti pemerintah yang memfasilitasi kepada masyarakat halayak banyak bahwa hasil daripada sidang isbat, ya, hasil penglihatan secara langsung apakah terlihat atau tidak, pemerintah kapasitasnya hanya memfasilitasi agar umat Islam ini yang mau melaksanakan sholat, melaksanakan puasa di negaranya masing-masing sesuai dengan hasil ru'yah tadi. Baik, ada hadis Nabi
dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba bihi bi hoslatin kama ada faridotan bi masyiwah. Barang siapa yang melaksanakan sunnah di bulan suci Ramadan, maka seolah-olah dia melaksanakan wajib di bulan yang lain. Dengan kalimat lain, bahwa pahala ibadah sunnah di bulan Ramadan sama halnya dengan pahala wajib di bulan yang lain. Kenapa? Karena agungnya bulan Ramadan. Kapan ada faridotan bihi, dan orang yang melaksanakan kewajibannya di bulan suci Ramadan, kapan ada sab'ina faridotan bimasiwan, maka seolah-olah dia telah melaksanakan 70 kali kewajiban. Atau dengan kata lain, bahwa setiap melaksanakan kewajiban 1 kali di bulan Ramadan, maka balasannya 70 kali pahala wajib. Subhanallah. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, sahrun azim, sahrun mubarakun. Inna Ramadan sayyidul syuhur. Ramadan adalah pemimpin semua bulan. Bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang yang ketika umurnya panjang dan dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan, maka pantaslah kita sebagai umat muslim begitu datangnya Ramadan, kegembiraan meningkat bukan karena mau lebaran, tapi karena mau diberikan keuntungan yang melimpah ruah dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama. Jadi orang yang memenuhi syarat rukun dan meninggalkan semua pembatalan saum, pembatalan puasa, maka baru dinyatakan sah secara syar'i puasanya. Ini mengulang pelajaran karena kita sudah mendekati bulan Ramadan, agar ketika kita masuk Ramadan sudah tidak lagi bertanya-tanya masalah daripada apa itu syarat puasa, apa itu rukun puasa, apa itu pembatalan puasa. Cuma dalam puasa beda dengan sholat. Kalau sholat syarat langsung rukun, ya, lalu pembatalannya. Kalau dalam puasa dibagi 2 oleh ulama. Yang pertama, surutu sihatihi, syarat sahnya puasa, ya, itu. Jadi ada syarat sah puasa, ada syarat wajib puasa. Nah, ini syarat. Syarat yang pertama sahnya puasa, Islamun, dengan catatan dia adalah beragama Islam. Kalau bukan Islam, ikut Ramadan, ikut puasa di bulan Ramadan, berarti sia-sia. Karena syarat pertama sahnya puasa adalah Islam. Jadi umpama di lingkungan kita ada orang non muslim, karena dikelilingi orang muslim semua berpuasa, ada orang yang bukan agamanya Islam ikut puasa, lalu ditanya mereka, Mbak puasa? Saya toleran aja, mau umat Islam nggak enak, masa yang lain puasa saya nggak puasa. Nah, ini namanya nyiksa diri. Nah, kenapa? Cek orang sudah mah capek gawe kita pakai, ya, kerjaan yang sia-sia, yang tidak ada manfaat sama sekali. Kenapa? Karena syarat sah puasa yang pertama Islam. Yang kedua wa'aklun, artinya orang yang berakal. Orang yang berakal ini berarti orang bukan yang hanya sekedar tahu mana merah mana putih. Aklun di sini adalah seperti anak kecil yang sudah tahu, diberitahu oleh ayahnya bahwa puasa itu adalah batasnya dari subuh sampai maghrib, dan di siang harinya tidak boleh makan dan minum dan seterusnya yang membatalkan puasa. Sehingga anak ini paham, walaupun dia belum balik, usia 10 tahun, 12 tahun sudah tahu puasa dan dia ikut puasa. Asal muslim, dia warga
Berarti kalau ada perempuan lagi haid puasa tidak sah. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Kalau ada perempuan di bulan Ramadan sedang nifas, keluar darah setelah melahirkan, maka sebelum kering dari darah nifasnya dia juga tidak boleh berpuasa. Kenapa? Karena tidak sah puasanya, tidak memenuhi syarat. Atau bulan Ramadan melahirkan, ya, karena yang namanya hamil haid itu yang pertama haidnya, yang kedua nifas, keluar darah setelah melahirkan, dan yang ketiga adalah wiladah, melahirkannya itu sendiri. Dan yang keempat, syarat sah puasa itu wal ilmu biqadril waqti qadiman bisawmi. Dan ini semua dirinci oleh ulama agar kita paham. Asal-muasalnya bukan dari ulama, tapi dari baginda Rasulullah SAW. Beginilah caranya ketika kamu menginginkan puasa kamu sah. Wal ilmu biqadril waqti qadiman bisawmi, yaitu mengetahui hari yang haram berpuasa dan hari yang halal berpuasa. Ya, cukup kita mengetahui hari yang haram berpuasa, berarti sisanya semua halal berpuasa. Ya. Ada berapa hari yang haram puasa? Disampaikan oleh ulama. Ada 5. Yang pertama Yaumul Fitr, yaitu hari raya Idul Fitri. 1 Syawal, bentuk apapun puasanya, baik yang sunnah yang wajib pun tetap diharamkan. Mana contohnya? Puasa kifarat, puasa najar, puasa kodok, itu kan wajib hukumnya. Tetap dalam 1 Syawal haram berpuasa tersebut, apalagi puasa sunnah. Ya. Kecuali ada perbedaan dalam Idul Fitri. Contoh, ya, taruhlah kita bicaranya Muhammadiyah sama NU. Muhammadiyah lebarannya hari Jumat, nah NU hari Sabtu. Nah, karena Muhammadiyah meyakini hari Jumat itu sudah tanggal 1, maka ketika beliau puasa di hari Sabtu, meyakini hari Jumat sudah tanggal 1 Syawal, maka untuk Muhammadiyah hari Sabtu sudah tidak haram berpuasa. Nah, karena dia meyakini bahwa itu bukan tanggal 1 tapi sudah tanggal 2. Tapi untuk orang NU yang mempercayai, meyakini bahwa lebaran jatuhnya hari Sabtu, maka dia haram berpuasa di hari Sabtu. Yang kedua adalah Yaumul Nahar. Kapan? Idul Adha, 10 Zulhijjah. Apapun bentuk puasanya diharamkan. Ditambah dengan hari tasrik 11, 12, 13 bulan Zulhijjah, itu hari yang tidak boleh puasa atau haram berpuasa. Sesisanya berarti boleh, dan itu harus tahu, karena ini syarat sah puasa. Kalau kita tidak tahu, syaratnya aja tidak terpenuhi, jangankan diterima, sah aja belum. Nah, itu syarat sah. Ditambah lagi oleh ulama suruh wujubihi. Nah, sekarang syarat wajibnya. Tadi syarat sahnya, sekarang syarat wajib. Satu asya'a, ada 5 perkara. Yang pertama sama, Islamun muslimun, beragama Islam. Yang kedua bukan wa aklun tapi wa
Tentunya bukan karena tidak kuat puasa karena imannya cetek, karena imannya lemah. Tapi yang dimaksud dengan interkotum ini pertama, karena usianya yang sudah terlalu sepuh, sehingga kalau puasa dia akan letih, dia akan kehabisan tenaga, sehingga bisa saja bahkan sampai meninggal dunia karena sudah sepuhnya, sehingga fisiknya tidak lagi mendukung untuk melaksanakan puasa. Nah, maka orang karena sudah terlalu sepuh inilah yang sudah tidak buat puasa, makanya tidak ada kewajiban puasa. Apa kewajibannya? Fidyah. Diganti puasanya dengan membayar fidyah. Ada yang masih muda tapi punya penyakit berkesinambungan dan penyakitnya aneh kalau di malam puasa, seperti randu kena embun. Cek orang Sunda mah seperti kapas kena ibu, lembek, teu bisa dicicil-cicil aja, teu bisa ngeplekeun cili-cili aja. Ya, jadi ketika di bawah puasa malah tambah parah penyakitnya, bahkan mungkin bisa out usianya. Maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi wajib fidyah. Atau ketiga, orangnya masih muda. Bayangkan berapa umur? 60 ada? Hah? 50? Masa? Saya udah 56 sekarang nih. Beliau masih 50. Bertuaan saya, jenggot saya masih hitam. Nah, siapa yang udah 60 tahun? Gak apa-apa, ngacu gak apa-apa. Ya, usia itu hanya hitungan, Pak. Umur punyanya Allah. Ya, kita nggak tahu yang muda dulu, yang meninggal, yang tua dulu, yang meninggal kan nggak tahu. Ya, udahlah, umpama usia Pak Haji lah ya, umpama ini mana? Pak Haji usianya 60 tahun. Ya, normalnya usia 60 tahun belum pikun. Tapi ini mah pikun. Tahu pikun? Pikun itu enggak, perasaannya hilang. Salah satunya, umpama nih, kita punya orang tua udah pikun, jam 3:30 kita bangunin makan sahur. Sahur itu aki-aki makan sahur, ya. Tapi aki-aki ini pelupa. Tahunya jam 9 pagi udah ngegoreng nasi. Ditanya sama anaknya, "Bah, lah kan semalam sahur puasa, kok jam segini ngegoreng nasi?" "Lu sih," katanya, "mau puasa gua gak dikasih tahu. Bangunin ngapa orang mau puasa?" "Lah semalam yang nambah siapa?" Ya, berarti orang ini sudah lupa ingatan, pikun katanya. Ya, habis sholat Zuhur udah nyebut nih. Nah, makanya orang yang udah pikun nggak usah puasa, orang kejo. Ya, makan dulu, karena lupa dulu makannya. Nah, orang seperti itu cukup bayar fidyah saja. Maka dalam urusan puasa itu ada yang wajib fidyah saja, seperti yang tadi, yang udah tua, yang berpenyakitan, yang nggak ada harapan sembuh, dan orang yang pikun itu wajib fidyah saja. Yang kedua, perempuan yang hamil atau menyusui lalu dia khawatir kepada dirinya dan kepada janinnya sehingga dia tidak berpuasa, ya, maka orang tersebut wajib kodok saja. Kodok saja. Ini umpama istri kita lagi hamil tua atau lagi menyusui lalu tidak puasa, alasannya apa?
itu orang yang hamil maupun orang yang menyusui, tapi alasannya hanya karena janinnya, karena hanya bayinya, maka kewajibannya dua, wajib qada, wajib fidyah. Dua itu kewajibannya. Ya, itu. Ada juga tadi yang wajib fidyah saja, orang yang sudah tidak mampu puasa. Makanya diatur ulama. Ada yang wajib fidyah saja, tidak wajib qada. Tiga kelompok tadi yang pertama. Ada yang wajib qada saja, perempuan yang mengkhawatirkan janinnya dan bayinya yang sedang disusuinya atau sedang dikandungnya. Sedangkan yang wajib qada wajib fidyah, orang yang mengkhawatirkan orang lain selain dirinya, artinya orang yang hamil hanya takut kepada bayinya terganggu pertumbuhannya atau anaknya yang sedang disusuinya takut terganggu kesehatannya. Ada lagi yang tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Enak ya? Siapa dia? Al-majnun, orang gila. Orang gila mau bebas. Tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Nah, walaupun nanti sembuh dari gilanya, nah, tapi tetap tidak wajib qada setelah sembuh. Tuh, wah, bukan enak begitu Bapak Haji. Ya, yang Allah ya nanti nyambungnya dengan pembatalan puasa. Jadi kalau ada orang puasa lalu dia gila, lahzotan walaupun sebentar gilanya, tetap dihukumi batal. Nah, itu wa itaqatu kuat. Lalu yang keempat, muslimun wa taklifun wa itaqatun wa sihatun. Yang keempat syarat wajib puasa itu sehat. Makanya orang sakit boleh tidak berpuasa, berobat dulu sampai selesai. Kalau memang ada harapan penyakitnya diobatin jadi sembuh, maka dia tinggal nanti mengganti di hari setelah sembuh. Umpama dirawat 5 hari, setelah 5 hari sembuh, maka lanjut puasa lagi, dan batasnya bocornya 5 hari boleh diganti setelah 1 Syawal sampai bulan Saban tahun berikutnya. Jadi sehat itu modal utama ya. Dan yang terakhir wa iqomatun. Wa iqomatun artinya menetap di kampung sendiri, dalam artian tidak sedang bepergian jauh, tidak sedang musafir, tidak sedang perjalanan yang melebihi 100 km. Jadi makanya ada orang yang mau mudik dari Cikarang ke Surabaya, berarti sudah ada rukhsah, dibolehkan batal puasanya kalau memang tidak kuat. Tidak dosa, tidak, tapi tetap harus dibayar, harus diganti ya, puasa yang bocor karena perjalanan jauh tadi. Nah, itulah kemurahan Allah ya, ada rukhsah. Makanya Nabi sampai mengatakan begini, man aftara yauman fi Ramadan bi ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdi shawman dahri kulli wa insoma. Ya, barang siapa orang yang batal puasa 1 hari di Ramadan, di bulan Ramadan, dan tidak ada alasan yang dua ini, bi ghairi rukhsatin, tidak ada rukhsah. Kalau kita perjalanan jauh berarti ada rukhsah, tidak apa-apa. Tapi ini tidak ada rukhsah. Kenapa Pak batal puasa? Aduh, saya habis ngantar istri saya belajar di SDC. Nah, terus saya haus banget, lapar, udah aja lah masuk lah, makan bakso apa makan es campur. Nah, ini mah tidak ada rukhsah. Ya, karena perjalanan Cikarang SDC, Cikarang juga. Dan berapa kilo sih? Nah, ini berarti bapaknya disengaja tanpa ada rukhsah dan dia tidak mau. Walau maradin, dan dia tidak sakit. Kalau sakit ada alasan, berarti ada rukhsah. Orang sakit nih lagi puasa, jangan ditahan
di waktu asar supaya keturunan tuh ya penyakitnya atau usianya tuh. Makanya dikatakan oleh Nabi, barang siapa orang yang puasa Ramadannya batal wala rusadin wala maradin, tidak ada rusad dan tidak sedang sakit, lam yakni shawma dahri kulli wa insama, lalu dia ganti puasa yang satu hari di bulan Ramadan dibatalkan dengan sengaja, dia kodok seminggu, dia kodok sebulan, dia kodok setahun untuk berpuasa mengganti yang satu hari tersebut, tetap lam yakni shawma dahri kulli, tidak mungkin akan sama keberkahannya dengan satu hari puasa dibatalkan di bulan suci Ramadan. Bukan masalah puasanya Pak, ini bulan Ramadannya ini, bulan Ramadan ini subhanallah. Sehingga ada orang yang seandainya dikodok satu tahun itu yang satu hari sengaja, tetap katanya keberkahannya tidak akan sama dengan satu hari yang dibatalkan sengaja di bulan suci Ramadan. Masuk kepada rukun puasa, arkanuhu salah satu asya, syarat sah paham, syarat wajib paham, sedangkan rukun puasa ya, karena ibadah yang sah itu harus memenuhi syarat, melaksanakan seluruh rukunnya dan meninggalkan semua yang membatalkan puasanya, baru dikatakan sah puasanya secara syar'i. Nah barulah harapan dari puasanya mendapat pahala. Ini puasanya saja belum tahu tapi sudah mengharapkan pahala. Jangankan untuk Allah yang memberikan pahalanya, kita kerja di rumah orang nih ya, syarat orang bekerja dipekerjakan di rumah orang, contoh Pak bangun rumah saya, berarti orang ini harus benar-benar paham biasa bikin rumah. Tapi kalau orang yang baru belajar ngaduk terus kita bikin satu rumah, hancurlah rumah kita. Nah itu diantaranya jamaah sekalian. Maka rukun tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama dari 3 rukun ini, niatun lailan likuli yaumin fil pardi, ada kalimat fil pardinya ya, seperti dalam sholat rukun fi'liyah, rukun pekerjaan itu al-qiyam ala khadiri fil pardi, berdiri sholat, berdiri sambil berdiri untuk orang yang mampu berdiri wajib dalam sholat wajib fil pardi. Begitu pula puasa, niatul lailan likuli yaumin fil pardi, niat setiap malam dan di setiap hari. Nah jadi niat dulu di setiap hari, niatnya di waktu malam, beda dengan sholat. Niat sholat ketika takbiratul ihram, tapi niat sholat bukan berarti waktunya saat terlihatnya atau habisnya fajar atau terlihatnya fajar. Tidak. Kenapa? Alasannya karena sulit mengetahui datangnya fajar. Makanya dikatakan niatul lailan likuli yaumin, niat di waktu malam setiap hari. Umpamanya ini ditentukan bahwa terlihat hilal hari Rabu, berarti hari Selasa begitu datang maghrib, hari Selasa datang maghrib, berarti sudah termasuk malam Rabu, berarti sudah masuk malam. Karena Rabu mau puasa, maka boleh setelah sholat maghrib kita niat puasa untuk hari esok. Saya mentar aja habis sholat isya, silakan. Saya mentar aja habis taraweh, silakan. Saya nanti aja setelah sahur, silakan. Saya nanti aja setelah sholat subuh, nggak boleh. Ya, karena aturannya tidak bisa begitu. Ya, karena subuh itu sudah puasa. Masa sudah puasa belum niat? Nah, kalau ada orang puasa tapi dia tanpa niat, meninggalkan niat, maka puasanya tidak sah. Tapi haram di siang harinya dia makan dan minum. Coba bayangkan, udah puasanya nggak sah, makan minumnya nggak boleh lagi, ruginya 2 kali, harus kodok lagi nanti. Nah, maka niat itu penting. Ya, makanya ulama menyampaikan ada 2 pendapat dalam
bulan sekaligus di malam pertama Ramadan. Nawaitu shauma syahri kulli, niat saya berpuasa 1 bulan penuh. Cukup. Tapi alangkah baiknya setiap malamnya tetap dibaca niat nawaitu shauma ghadin an adahi fardhu syahri. Ya. Apa sih tujuannya? Ihtiyat, keberhati-hatian. Jangan sampai nanti pada suatu saat bisa saja kita lupa nih niat, tapi sudah terpenuhi dengan niat yang 1 bulan. Maksudnya begitu. Jadi ketika kita lupa niat pun karena sudah tergantikan dengan niat yang 1 bulan, maka tetap kata ulama puasanya dianggap sah. Ya. Kenapa ada pil pardi dalam puasa fardu? Karena kalau puasa sunat boleh niatnya setelah subuh. Nah, ya, malam habis begadang malam minggu atau malam Senin, udah gitu di pas keliwat lagi. Ya, jam 4 sebelum subuh baru budak tuh, baru bubar. Ya, atau habis main bola. Ya, kalau nonton futsal kan masih sore. Itu cuma futsal kan? Hah? Kalah? Waduh, kalah. Saya nggak mengikuti sampai finish masalahnya. Ya, karena ngisi pengajian, jadi babak pertama doang saya tahu. Oh, Pak Haji senang juga. Ya, kalau lagi santai. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya. Nah, itu diantaranya. Kita lanjut pil party. Jadi di luar puasa fardu boleh niatnya di siang hari atau pagi hari. Wa tarkul muftiri. Nah, selanjutnya yang kedua, meninggalkan seluruh yang membatalkan puasa. Apa itu yang membatalkan puasa? Nanti babnya ganti, bab tabtul saum. Kita selesaikan dulu ini. Ya. Wasoimul, yang ketiganya puasanya itu sendiri. Artinya dia menahan makan dan minum dan segala di siang hari dengan istri dari subuh sampai maghrib. Nah, itu rukun puasa. Lalu tabtul saum. Bismillahirrahmanirrahim. Tabtul saum, batal puasa. Yang pertama, birriddati, dengan sebab murtad, keluar dari Islam. Contoh begini, contoh kecil aja. Begitu datang Ramadan, padahal dia muslim, tapi dia mengatakan, bagi saya walaupun seorang muslim, saya tidak berkewajiban puasa Ramadan. Itu murtad. Ya, dia keluar sudah dari Islam karena dia merasa tidak terikat dengan kewajiban puasa, sehingga saya nggak mau puasa. Atau begini, aduh, di puasa lepas amat, udah lapar, haus, tersiksa gue dengan puasa. Kalau begini udah dah, selama Ramadan gue mau pindah agama dulu. Nah, yang nggak wajib puasa, nanti setelah Syawal saya pindah lagi ke Islam. Orang tersebut walaupun lagi puasa, otomatis puasanya batal karena dengan kemurtadannya. Hati-hati. Ya. Atau dalam hatinya mengucap seperti itu karena urusan murtad dibagi 3. Ada murtad ucapan, lisannya yang bicara, ada murtad itikad, hatinya yang bicara, ada murtad pekerjaannya yang muslim. Ya, seperti saya cukup bulan Ramadan gak usah puasa, dengan memberikan sesaji ke pohon besar ini, itu sudah puasa. Sama, murtad pekerjaan, puasanya batal. Wahaidin, yang kedua, keluar darah haid bagi perempuan yang sedang puasa. Dengan datangnya darah haid, dengan datangnya nifas, dengan melahirkan, maka tiga-tiganya membatalkan puasa. Ini khusus wanita. Kalau kita masih ada
perempuan laki-laki head, gak ada, atau laki-laki nipas. Saya keluar darah terus Pak Ustaz. Ambien eta mah. Ya, kalau ambien mah tetap wajib puasa, jeung wajib berobat. Ya. Haid mah darah kotor yang keluar bagi seorang perempuan normal, itu pasti keluar. Nipas adalah darah yang tertahan selama dia hamil, yang seharusnya keluar melalui darah haid tapi tertahan dengan adanya kehamilan, maka keluarnya sekaligus nanti setelah anak lahir. Darah tersebut biasanya 40 hari berturut-turut keluar, itulah darah nipas. Sedangkan wiladah dengan melahirkan, mau melahirkan janin normal, mau keguguran, bentuknya apapun itu, apa berupa bayi, berupa segumpal darah ataupun segumpal daging, itu dinyatakan batalat shaumuhu, batal puasanya. Wal junun tuh gila, walau lahjatan, walaupun gilanya sebentar, dan gila sebentar, nggak taunya 2 jam kemudian sembuh lagi. Ya, ini tetap dihukumi batal puasanya. Kalau ada orang yang sedang berpuasa lalu terserang penyakit gila, walau lahjatan, walaupun sebentar, tetap dihukumi batal. Wa bi'ikma'il, dan juga kalau bahasa kita di sini penyakit celeng. Celeng itu ayam, penyakit ayam. Mendadak pingsan, lalu mengeluarkan lendir. Nah, saya dulu punya pasien begitu Pak. Saya bingung. Di dalam hadis gak ada nih obat penyakit ayam. Ya, kata guru saya, kalau orang penyakit ayam gak usah tidur lalu air, kita pukulin aja punggungnya. Dipukulin Pak, sehingga lendirnya habis. Dan setelah itu dia sadar. Saya laksanakan aja, nggak pakai apa-apa, bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim. Ada sekitar 2-3 menit langsung melek matanya. Ada apa sih banyak amat orang, dan begitu kayak orang pingsan. Tapi sekarang alhamdulillah nggak pernah kambuh lagi, karena sekarang usianya udah 39 tahun. Dulu masih gadis lagi, perempuan lagi, cantik lagi Pak. Nah, cuma punya penyakit seperti itu. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Junun walau lahjatan wa bi'ikma'in, ya, wirid salawat wa syukrin, dan juga mabuk. Tak ada mabuknya yang disengaja. Bagaimana mabuknya dipaksa? Ya. Dan mabuk ini bukanlah walau lahjatan in ama jami'anaha. Kalau mabuknya disengaja dan penuh 1 hari pun dia mabuk. Kalau mabuknya setengah hari berarti tidak batal. Ya, itu. Dan kalau tidak disengaja, walaupun 1 hari pun karena disuruh mabuk atau dipaksa untuk mabuk, maka puasanya tetap tidak dihukumi batal. Nah, itu diantaranya. Sesisanya makan minum selama di hari itu mau udah paham semua dah, insya Allah. Ya. Nah, ketika syarat rukunnya terpenuhi lalu meninggalkan seluruh yang membatalkan puasa, maka menurut syariat syar'i dia puasanya orang ini adalah sah. Begitu. Makanya kita jangan mikirin diterima apa enggak nih puasa kita. Yang penting berusaha dulu agar puasa kita, sholat kita sah secara syar'i dengan keilmuan yang kita pahami. Tinggal serahkan kepada Gusti Allah. Dan urusan menerima maka Tuhan kita. Ya, itu urusan orang kerja. Yang penting kerjanya baik sesuai dengan yang diinginkan bos. Adapun nanti digaji oleh bos, ya terserah bos. Bisa saja bos nggak punya duit, kita jadi gaji. Kalau bos, kalau Allah nggak mungkin begitu. Ya, insya Allah karena Allah berjanji Bapak yang paling di sekolah daratin khairan ya Allah. Subhanallah, cukup kiranya untuk sekedar menyongsong datangnya Ramadan dengan keilmuan yang berkaitan dengan puasa
Hitungnya bulan Hijriah saja. Contoh nih, umpama Kamis malam tanggal 1, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, siapa dulu tuh? Nah, nanti minggu kedua saya baru. Jangan nanti urusan minggunya minggu terakhir. Karena di minggu kedua, minggu ketiga, minggu saya sudah ada jadwal semua. Ya, jangan sampai bentrok. Kalau mau dipakai, bukan nawarin diri, bukan. Mau dipakai, kalau enggak apa-apa. Saya sih senang-senang aja kalau nggak dipakai, karena sebetulnya secara pribadi kok pengen lebih bagus ibadah itu di rumah, tapi kenyataannya malah lebih sibuk sebetulnya. Subuh di masjid orang, setiap subuh di masjid orang, ya kadang-kadang buka pengennya sama keluarga, buka di PT, buka di bank, buka di perusahaan, buka di masjid orang, ya karena ngisi untung sebelum buka puasa. Nah itu jamaah sekalian, jadi bukan istirahat Ustaz itu malah lebih capek, apalagi 44 masjid kepengen semalam aja Ustaz, semalam aja katanya Ramadannya juga 39 hari ya, sementara masjidnya ada 44, mana mungkin ya, makanya ada yang buka bersama ya, ada yang kuliah subuh, ada yang tarawih keliling ya, ada yang kebagian malamnya doang, ada yang kebagian paginya doang subuh, ada yang kebagian menjelang maghribnya doang. Yang penting kata saya silaturahminya nyampe ya. Doain mudah-mudahan Al-Fakir sehat, jamaah semua sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat kantongnya. Tuh aminnya kenceng beda ya. Demikian yang benar semata dari Allah, yang keliru dan salah Allah kepada Al-Fakir. 1 tahun dari Syawal sampai Ramadan lagi besok, Al-Fakir mengisi di tempat ini. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, sikap perilaku
Masya Allah.